Kita buka Yohanes 1 ayat yang ketiga. Dalam hidup ini saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang suka dengan barang yang sudah lama. Betul tidak? Wajar dalam hidup kita manusia ini selalu ingin hal-hal yang baru. Betul atau tidak? Nah, hal-hal yang baru itu bisa dua cara kita dapatkannya. Ayo, bagaimana? Hal-hal baru itu bisa dua cara kita dapatkan. Cepat. Satu, beli atau mencari. Nah, yang kedua, ciptakan. Wih, pintar semua ini. Saya ulangi. Semua kita manusia wajar tidak suka hal-hal yang lama. Anak kecil aja begitu kok, apalagi kita sudah dewasa. Nah, untuk mendapat hal-hal yang baru itu ada dua hal. Satu, beli atau cari. Yang kedua, buat sendiri. Nah, secara umum kita lebih milih yang mana? Ayo, milih yang mana? Sebagian besar jawab beli. Iya. Kalau bisa kita buat sendiri. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya beli sajalah daripada nunggu lama-lama. Oke, ingat. Tapi yang jelas, nggak ada orang mati bisa peti mati sendiri. Berarti nggak mati dong. Oke. Nah, ayat ini Yohanes 1 ayat 3 ini luar biasa. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pak Leksi, di laptop itu ada terjemahan lain nggak Alkitab ini? Indonesia lain atau bahasa Inggris? Karena kalimat terakhirnya membingungkan. Ya, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Memang artinya begini. Jadi dari semua yang telah dijadikan ini, semua itu karena Dia. Nah, Dianya itu apa? Nanti kita lihat firman Tuhan. Nah, ini bahasa Perancis ini. Bahasa apa ini? Spanyol. Siapa bisa bahasa Spanyol? Nah, ini Pak Leksi ini. Ada? Oh, King James. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ya, sama juga. Jadi semua segala sesuatu. Nanti kita akan keluarkan kata segala sesuatu. Ini luar biasa. Ternyata saudara, tidak ada seorang pun manusia bisa buat apa-apa tanpa Dia. Nah, Dianya itu adalah firman. Sebab Yohanes 1 mulai ayat 1, coba kita lihat dulu ya, 1 ayat 1 ya. Dari awalnya sudah begitu. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Oke. Jadi semuanya karena firman. Nah, sekarang saya simpulkan dulu sebelum kita belajar. Kalau begitu, kita mau cari firman dulu atau cari segala sesuatu dulu? Ayo, cari yang mana? Firman dulu. Karena dari firman itu muncul segala sesuatu. Pelan-pelan. Tolong mikir dengan serius. Saya tahu banyak yang lelah, capek hari ini, kerjaan banyak. Tapi saya harap jangan ada yang ngantuk. Kalau memang ngerasa ngantuk, minta tolong sebelahnya, liatin aku ya. Waktu aku cepat cubit aku. Cubitnya paha bagian dalam itu. Supaya bangun. Karena itu cara saya dulu waktu sekolah, kalau ngantuk suruh cubit teman saya. Oke, ayo. Walaupun capek, dengarkan dulu, ini penting. Saya minta saudara menyebut, termasuk yang duduk-duduk di sana. Eko, Niki, Sabto, semuanya yuk. Semuanya ya, dengarkan. Emmanuel, dengar. Tolong saya, apa yang muncul di benak saudara tentang kata segala sesuatu? Begitu saudara mendengar kata segala sesuatu, itu muncul apa di benak saudara? Segala sesuatu. Banyak, salah. Apa saja? Apa? Yang terlihat dan tak terlihat. Wih, luar biasa itu. Ayo, siapa lagi? Ayo. Begitu muncul mendengar kata segala sesuatu, saudara muncul apa? Tak terbatas. Apa? Semuanya. Betul. Pertanyaan kedua. Pernahkah saudara mendapat sebuah buku, mendapat sebuah formula, mendapat sebuah benda yang bisa merangkum segala sesuatu di buku itu, di benda itu,
atau di sesuatu itu? Ada tidak? Jawab ada tidak? Loh, ayo saya tanya kok. Bukan firman ini, lain lagi apa leksi ini. Bukan itu, saya bilang buku, benda yang lain ada tidak? Ternyata enggak ada. Google yang sehebat itu tetap tidak bisa. Ya kalau kita lihat Google itu memang luar biasa. Betul? Wah itu hebat, mau cari apa saja tinggal klik dia ada. Ini orang yang waktu menemukan dua orang itu Sergey Brin dan Larry Page, itu orang luar biasa. Tapi tetap tidak bisa merangkum segala sesuatu. Nah hari ini saya akan tunjukkan dua ayat lain yang ada kata segala sesuatu. Bahkan buku apa saja yang saudara pernah baca, percayalah tidak akan bisa merangkum segala sesuatu. Enggak berani. Betul? Kira-kira kalau ada obat yang diciptakan oleh sebuah pabrik obat, satu jenis obat itu untuk penyakit apa saja, kira-kira laku enggak? Enggak. Orang makin takut. Loh, betul enggak? Takut dia mau konsumsinya. Loh, aku enggak sakit ini kok sakit itu. Lah, terus kenapa ini semuanya? Justru takut, salah, enggak laku malahan. Kalau saya ditawarin saya enggak berani jadinya. Ngeri sekali. Betul tidak? Karena penyakit kan macam-macam. Hanya Tuhan kita yang bisa ngomong segala sesuatu. Jadi ada dua hal yang kita mau pelajari. Coba ayat 3 tentang segala sesuatu. Yang kedua yang menciptakan adalah firman. Maka itu saudara, selama kita hidup tidak mengasihi firman, tidak merindukan firman, berarti kita enggak akan punya segala sesuatu dalam hidup ini. Amin. Dan inilah alasan utama saya sering cerewet kepada banyak di antara saudara yang malas untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena tanpa firman gak mungkin. Ingat berapa kali saya sering berkata kalau saya lagi marah, miskin gak butuh firman, sombong kamu. Kalau sudah kaya silakan gak butuh firman. Pernah dengar saya marah gitu pada berapa orang? Loh, pernah gak saya marah itu? Lihat, masih miskin, sombong betul, enggak butuh firman. Oke, kita lihat sekarang Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. Ini luar biasa. Ya, Yohanes 14:26. Ada kata segala sesuatu. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ini yang luar biasa. Dialah yang akan apa? Mengajarkan berapa hal? Segala sesuatu. Ini enggak main-main. Yang kedua dia katakan dan akan mengingatkan kita tentang apa? Semua firman yang telah kukatakan kepadamu. Maka itu enggak ada alasan kita ini lupa firman Tuhan. Katakan amin. Enggak ada alasan. Selama Roh Kudus bekerja sama dengan kita dan kita nuruti dia, maka enggak ada yang lupa firman. Masa firman bisa lupa, tapi orang utang kok enggak pernah lupa? Kok enggak amin? Orang sering lupa utang siapa dan berapa, tapi orang sulit lupa siapa yang utang dia. Betul tidak? Loh, kok pura-pura ini? Betul tidak? Cepat jawab. Betul tahu, saya ulangi lagi mungkin sudah enggak dengar kalimat saya. Orang sering lupa kita utang ke siapa, jumlahnya pun berapa kita sering lupa. Tapi orang enggak bisa lupa siapa yang utang kita. Iya atau tidak? Nah, jadi firman tidak mungkin kita bisa lupa karena ada Roh Kudus. Oke, kita ngebahas yang kedua. Yang bagian pertama ini luar biasa. Segala sesuatu ada satu guru yang bisa mengajarkan, itulah Roh Kudus. Saudara kok nggak semangat sih? Loh, ini dahsyat nggak? Sungguh luar biasa, makanya itu. Oke, saya tanya. Ya, ini sayang Pak Ari Nenobas yang ada di sini. Ya, saya sering diskusi dengan dia. Ya, tapi ada Ibu Doktor di sini, Bu Emi. Tadi saya sudah minta dia cepat, Emi, gelar profesor kamu kejar. Harus itu. Karena untuk mencapai profesor ada beberapa persyaratan, karya-karya ilmiahnya harus
Apa itu dipublikasikan. Terus ternyata ada lagi berapa persyaratan berat. Saya sudah dorong Emi, saya dorong Hari, ambil profesornya, temukan sesuatu dengan cepat. Nah ini ayat yang saya pakai untuk mendorong orang belajar. Saya tanya kepada saudara, di sini ada seorang dokter, Ibu Selmi. Menurut saudara, kira-kira seorang dosen, ya entah S1, S2, S3 atau profesor, maksimal mampu menguasai berapa mata kuliah? Maksimal. Ayo cepat kira-kira aja. Kira-kira Emi sama kuliah ada nggak profesormu yang, ahli berapa mata kuliah? Kira-kira 4. Iya. Saya tahu itu 4. Banyak buku saya baca. Bahkan saya dengan Cik Louis selama hidup ini baru menemukan 2 dokter yang punya 4 spesialis. Bayangkan. Dan hebatnya dua-duanya orang Indonesia lagi. Dan mereka tinggal di Jerman. Yang satu sudah pensiun, yang satu masih praktek. 4. Suatu kali saya tanya pada mereka, kenapa nggak lanjutkan sampai 5 spesialis? Yang satu jawabnya, mati. Dan gitu aja jawabannya. Dia nggak sanggup dia. Nah saudara, ternyata di dunia ini nggak ada satupun manusia yang mampu menguasai segala sesuatu kecuali Roh Kudus. Katakan amin. Dan ingat loh, pribadi itu diam di dalam kita. Kan ajaib. Segala sesuatu. Jangan lupa. Cobalah renungkan sebentar. Kok mukanya nggak ada yang bahasa Jawa sumringah? Apa itu sumringah? Itu bahasa Indonesia. Bukan, antusias, ceria itu ya. Harusnya kan wah. Saudara punya apa? Bilang bos sambil guling-guling. Ya, coba kamu perhatikan sini Andri. Serius saudara, ini luar biasa. Sejak saya mengenal firman ini, saya tuh nggak pernah hidup itu loyo, nggak ada semangat, nggak pernah. Sukacita. Ayat yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 10. Ingat ya, mengajar. Ingat kata ini ya. Sekarang 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Wah ini dahsyat sekali saudara. 1 Korintus 2. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Kalau sempat kita akan bahas nyanya itu apa. Sebab Roh bagaimana menyelidiki berapa hal. Nah stop dulu. Saya lupa ya tahun berapa Roh Kudus ngajar saya 2 ayat ini. Wih hebat sekali. Sekarang ayo kita gabungkan. Apa bahasa Inggrisnya menyelidiki? Oke, ini investigate betul. Itu bahasa yang umum. Tapi ini urusan dengan pelajaran, dengan science. Itu bukan research, to search. Saudara, satu-satunya kekalahan Indonesia dengan Singapura. Catat ya, satu-satunya kekalahan Indonesia dengan Singapura adalah lembaga research. Indonesia ini sangat kurang tentang riset. Singapura itu maju karena riset. Waktu Lee Kuan Yew meninggal, saya ngikuti habis-habisan. Semua berita, buku, majalah, koran, YouTube tentang Lee Kuan Yew saya habiskan semuanya. Karena saya ngagumi dia, saudara. Lee Kuan Yew itu satu-satunya manusia di dunia yang bisa merubah sebuah bangsa dari minus, bukan cuma 0, dalam waktu kurang dari 1 generasi. Singapura nanti tanggal 9 Agustus akan merayakan 50 tahun kemerdekaannya. Bayangkan, Lee Kuan Yew turun jadi Perdana Menteri tahun 90. Berarti berapa tahun dia merubah bangsa itu? Cepat. Tahun 65 mereka merdeka, ke 90 itu berapa tahun? 25 tahun, malah setengahnya. Karena dalam ilmu antropologi sosial, 1 generasi itu 45 tahun. Bayangkan cuma 25 tahun. Saya itu masih punya foto Singapura tahun 72. Singapura itu punya sungai namanya Singapore River. Tapi itu bukan sungai. Itu cuma laut yang tembus dari ujung barat ke ujung timur.
Tapi disebut sungai ya karena cuma itu adanya. Nah di atas sungai itu ada jamban-jamban. Bayangin tahun 72, kan belum lama. Nah di antara jajaran jamban untuk umum, WC umum itu ada satu jamban di foto besar tulisannya jangan lama-lama. Ngerti nggak maksudnya itu? Tahun 72 masih seperti itu keadaan sekarang luar biasa. Saya sangat mengidolakan Lee Kuan Yew, sangat. Ini orang hebat sekali. Ingat dia bukan Kristen. Saudara, di sini kita belajar. Singapura adalah satu-satunya negara di dunia. Saudara catat ini. Yang merdekanya dipaksa, catat. Nah, waktu dia meninggal, saya sempat rekam di YouTube bagaimana dia menangis waktu diusir keluar oleh Perdana Menteri Malaysia. Waktu itu Singapura masih masuk dalam wilayah Malaysia. Ya, jadi negara bagian kan ada Selangor, ya, ada Malaka, ada apa saya nggak hafal termasuk Singapura. Nah waktu itu pemerintah Malaysia mengatakan Singapura ini parasit, dikatakan begitu. Air nggak punya, tanah nggak punya, apa-apa minta dari Malaysia. Nah dalam sidang parlemen tahun 65 itu, maka Perdana Menteri Malaysia mengusir secara halus karena dianggap parasit. Jadi lebih baik kalian berdiri sendiri. Keluar dari sidang parlemen, Lee Kuan Yew menangis. Mau jadi apa kita? Enggak punya apa-apa. Tapi justru karena dia diusir rendahkan itu, semangatnya bangkit. Ketika enggak punya sumber daya alam, sama sekali enggak punya sumber daya alam, dia punya ide. Aku akan panggil orang luar masuk. Kalau aku enggak bisa membuat dari dalam keluar. Dan salah satu cara adalah sekarang Singapura jadi pusat ekonomi Asia. Keuangan di sana semuanya. Indonesia saja beli minyaknya dari Singapura. Itu yang ribut masalah petrol itu. Dan banyak lagi Singapura. Singapura itu satu-satunya negara tropik. Kan tropik bukan? Yang punya tim ski olimpiade musim dingin. Gila nggak itu? Nggak punya salju, tapi punya tim. Singapura sekarang menjadi negara satu-satunya yang punya museum kura-kura terlengkap sedunia. Saya bingung melihat Singapura. Nggak ada museum kura-kura, kura-kura hidup. Jadi seluruh jenis kura-kura dunia ada di Singapura. Singapura sekarang menjadi satu-satunya negara yang punya botanical garden, tahu ya? Artinya kebun raya yang di dalam ruangan terbesar di dunia. Saya tuh kalau lihat mereka ini tanahnya luasnya bagaimana, cuma sekecil itu bisa diatur luar biasa. Singapura itu punya taman safari malam hari terbesar di dunia juga. Jadi yang safari binatang malam itu ada di situ banyak. Apa itu burung bird park apa? Bukan kebun burung ya, bird park. Apa bahasa Indonesianya? Taman burung, ya kurang tepat pokoknya. Burung yang terbesar di dunia juga. Saya mengumpulkan data tentang Singapura, ada 7 hal yang terbesar di dunia itu ada Singapura. Bayangkan negara sekecil itu. Itu karena otaknya Lee Kuan Yew. Saudara, maka itu jangan pernah menyerah kalah dengan keadaan. Anak-anak muda kalian harus dengar ya. Orang sukses jangan tunggu kaya dulu. Katakan amin. Sangat salah kalau kita mau sukses tunggu kaya dulu, sangat salah. Dan Singapura adalah contoh. Nah kita punya 2 ayat ini. Sekarang kita gabungkan. Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau kita punya satu guru, satu pribadi, bagian satu dia bisa mengajar kita tentang segala sesuatu, di bagian lain dia bisa ngajak kita research tentang segala sesuatu. Kalau kita mau diajar oleh guru yang hebat ini, kita jadi apa? Ayo mikir cepat. Jadi apa? Masa nggak bisa jawab? Luar biasa, serius. Bukan cuma itu, nggak ada orang bodoh. Katakan amin. Nggak ada orang bodoh. Karena semua teknologi, semua ilmu pengetahuan itu karena 2 hal ini. Ada yang mengajar tentang segala sesuatu dan ada yang memimpin untuk menyelidiki segala sesuatu. Dan itu cuma ada di satu buku yang namanya Alkitab. Maaf saya berkata, maka itu sangat memalukan. Kalau anak tentu bodoh itu sangat memalukan.
Karena ada pribadi yang luar biasa, mengajar tentang segala sesuatu dan menyelidiki tentang segala sesuatu. Coba lihat. Nah, saya belajar begini. Harusnya setelah kata segala sesuatu itu titik atau koma. Ayo, seharusnya titik atau koma? Titik. Kenapa harus titik? Ya karena sudah semua. Tapi kenapa ini koma? Lalu ada kata bahkan. Sudah ngerti kata bahkan? Ada yang lebih tinggi dari yang itu. Wah, saya mikir, apa itu? Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Bapa kita di surga. Hebat gak saudara? Ini luar biasa. Saya tunggu tadi kalimat ini saudara gak keluar. Seharusnya waktu saya ngomong itu, apa yang terjadi dengan diri kita kalau kita diajar oleh pribadi yang bisa ngajar segala sesuatu dan diajak menyelidiki segala sesuatu? Jawabannya adalah kita gak perlu sekolah. Kok gak jawab itu? Lu betul gak? Gak perlu. Terus ngapain? Ayo, terus ngapain? Ini luar biasa. Ada bukti di antara kita. Lihat Pak Tapenson. Mana kuliah sipil? Betul enggak? Luar biasa itu. Ngerti maksud ini? Oke. Jadi enggak cuma yang ada di dunia ini saja, tapi hal-hal tersembunyi dalam diri Bapa kita di surga. 1 Yohanes 2 ayat 27. Udah? Kalau saya berkata kalimat ini dulu kepada saudara-saudara pasti setuju dan ngerti. Sebetulnya kalau kita melihat fakta hidup ini, selama orang itu punya ide dan punya akal, orang itu pasti sukses. Loh kok gak amin? Jawab. Betul tidak? Orang yang seringkali gagal gak berhasil karena dia gak punya ide, gak punya akal. Maling aja bisa berhasil kok karena akalnya ini idenya. Oh amin kan, gak apa-apa. Betul tuh. Kenapa takut? Ya tadi pagi ke rumah Adi, lihat Yeti nunjukin saya, wah luar biasa. Ada kebaya dengan batik Papua yang di apa istilah fayat bukan ya? Ya disulam, melihat bagus sekali. Nah itu ide. Semua orang itu pasti bisa. Maaf ya kalau saya berkata seorang yang sering putus asa. Ini bahasa Jawa. Sebab otakmu budel gitu loh. Itu bahasa Jawa itu. Otakmu tumpul itu loh. Karena ide dan akalnya nggak dipakai. Itu tanpa Tuhan saja orang bisa kok. Ya, Jumat yang lalu. Kemarin Jumat tanggal berapa? 24 ya. Jadi tanggal 17. Oh ya, saya ada di Bali karena besoknya berkati kemenakannya Cahyo menikah. Nah, ada acara di Metro TV yang 360. Ada anak miskin dari Pontianak yang sekarang bisa punya apartemen di Jakarta. Penghasilannya 1 bulan bersih 150 juta. Cuma SD saja sekolahnya. Umurnya baru 25 tahun. Dan kalau dia gabung dengan teman-temannya 8 kelompok dari berapa kota di Indonesia, maka penghasilan mereka berdelapan 1 bulan 1 miliar rupiah. Wah, apa yang buat dia ide? Dia muslim, orang di Pontianak. Waktu dia umur 21 tahun, jadi 4 tahun yang lalu, dia tuh melihat Sungai Kapos itu kotor dengan sampah plastik. Nah terus dia dapat ide, ini kan uang. Nah sejak hari itu dia ngumpulin, dia cuma jual kepada apa istilah pengepul. Tapi dia lihat, oh bisa begitu, ringkas cerita, dia dapat pinjaman modal di bank untuk beli alat membuat biji plastik dari semua sampah plastik, gelas, botol air semuanya itu. Nah itu yang dia ekspor ke Tiongkok, ke RRT. 1 bulan sekian ratus kontainer hasil dari sungai, dan dia mengumpulkan dari banyak tempat. Dan waktu tayangan itu dimunculkan, dia berumur 25 tahun. Wah langsung saya telepon beberapa anak-anak seberapa orang, cepat buka Metro TV, harus nonton supaya kita bisa berhasil dalam hidup. Nah itu asal punya ide, punya akal.
Maaf saya ulangi lagi, untuk yang jahat aja bisa berhasil, masa untuk yang baik gak bisa berhasil? Oke, ngerti ya? Nah sekarang ini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Yang bersyukur di Nabire belum kemasukan gereja yang aneh-aneh, yang hobinya doa pengurapan terus saja. Nah, lihat ayat ini. Apa arti kata di dalam diri kamu tetap ada? Tetap ada itu apa? Menetap selalu, ya sudah. Jadi pengurapan itu nggak perlu bolak-balik didoakan, tidak. Karena itu, nah ini dia. Karena itu, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu tidak perlu kamu Nah, saya pertama belajar ayat ini saya langsung berkata, sombong, gitu aja dong. Masa nggak perlu diajar orang aja, jadi apa nanti? Saya lanjutkan dulu. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Sudah berapa kali ada kata mengajar? Sudah 2 kali ya. Sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang, nah ini lagi. Tentang berapa? Segala sesuatu. Saudara jangan lupa. Saya nggak tahu ini saudara kebanyakan makan atau kurang makan. Kok dengar segala sesuatu nggak semangat? Semangat ini luar biasa. Amin. Ini lebih duit dari 100 triliun rupiah loh. Loh betul nggak? Karena kok kita hidup dipimpin oleh pribadi yang bisa ngajar segala sesuatu dan menyelidiki segala sesuatu. Wah itu luar biasa. 100 triliun itu kecil. Loh, enggak amin. Ya enggak pasti kecil, enggak pernah tahu barangnya kayak apa kok. Ngapain mikirin? Oke. Ya saya ulangi lagi. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, diulangi lagi. Dan apanya? Ayo, dan apanya? Pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana, ulang lagi. Ia dahulu apa? Telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Jadi pengurapan itu enggak keluar masuk sekali. Dan pengurapan itu bukan merinding-merinding, awas. Ya, kalau cuma merinding gak usah tunggu urapan, lewat kuburan malam-malam pasti merinding juga. Setuju? Itu jangan ngeroh-ngeroh yang aneh-aneh itu. Jadi pengurapan itu ternyata bentuknya apa? Pengajaran. Berapa kali pengajaran? 1, 2, 5 ya? 4 atau 5? Itu pengajaran. Dan itulah kebenaran yang diajarkan. Hikmat Tuhan luar biasa. Amin. Percayakan berhasil. Maaf kalau saya cuma cerita ya. Tadi pagi saya ketemu Pak Agus Darmadi di Somil karena saya sharing dengan karyawan di sana. Loh Pak Agus sharing pada mereka, kalau nggak ada pesat nggak ada kita. Dan Somil ini untuk anak-anak. Jadi dia wajibkan karyawan semua hadir. Nanti kita mensyukuri 20 tahun pelayanan kita di Nabire, pelayanan pendidikan. Dan itu luar biasa. Kaget tadi saya lihat Aminar. Dia generasi pertama kita, anak Sugapa yang kita turunkan. Dan dia di wisuda teknik sipil cewek ini 20 Maret yang lalu. Tadi kami minta kamu datang malam untuk sharing, tapi nggak tahu kemana ini dia. Bangga sekali bukan? Saya sempat mandikan dia. Saya ingat tahun 90 berapa itu, 97 ya. Ya ada yang gugur tapi bersyukur waktu lihat Aminar tadi. Nah saudara, semua ini saya hanya berjalan karena Tuhan. Amin. Bukan karena modal apa-apa. Nah itu sebabnya. Berjalan, tinggal dan ikuti Roh Kudus. Hasilnya kan luar biasa. Tadi waktu saya masuk, saya ngomong pada seseorang di depan. Emosi kita itu kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara pernah lihat perahu motor yang kekuatannya 40 PK, Pak Engel saya tanya, 40 PK isi bensin penuh itu tanpa berhenti dari Nabire sampai mana? Baru isi lagi. Saya ingin tahu kekuatan itu 40 PK. Kira Pulau Numburi yang ke arah Biak Serui sana ya. Oh bukan, Pepaya sebelah kiri, Numburi itu. Oh, Omor. Saudara, percaya enggak emosi kita itu lebih dari 1000 PK kekuatannya. Loh, kok enggak amin? Loh, betul tidak? Emosi kita itu luar biasa.
Coba siapa pernah marah, pintu bisa jebol bukan? Betul nggak? Ya. Nah, kalau emosi itu kita kelola, itu kekuatan yang luar biasa. Amin. Cuma seringkali kita salah ngelolanya untuk hal-hal yang negatif, rugi. Padahal itu kekuatannya luar biasa. Nah, sebetulnya seperti itu urapan yang Tuhan beri kepada kita. Wah, itu luar biasa. Amin. Maka itu saya nggak suka ada anak-anak Tuhan loyo, lemes. Saya tanya kenapa? Nggak punya duit, saya tempeleng kamu. Nggak punya duit kok lemes itu, ngawur aja. Awas. Berarti urapan itu duit buat kamu. Maka itu perlu kekuatan, energi baru. Jangan, bukan karena uang. Awas. Selama saudara semangat hanya waktu punya duit, maka Tuhanmu adalah duit. Ingat itu baik-baik. Bukan Tuhan Yesus. Ingat ya Matius 6:24. Saya nggak usah baca, kita semua hafal. Hanya ada dua Tuhan di dunia, Yesus dan uang. Nah, kalau kita seringkali semangat seger, semangat sukacita, kan ada duit, berarti Tuhanmu duit. Itu saja. Maka itu untuk membuktikan siapa Tuhan kita, sering-sering nggak punya duit. Yang lain pura-pura budek. Harus begitu supaya membuktikan semangat kita karena apa. Oke? Ya. Jadi pengurapan itu. Ayo kita bongkar sekarang kalimat. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ketika saya protes pertama dengan Papa di surga, saya bilang sombong. Ternyata Papa bilang tidak. Gimana gak sombong? Nah, ini pertanyaan. Supaya kita tahu, saya pernah sharing ini, saya gak tahu lengkap atau tidak waktu itu saudara hadir. Coba saya tanya begini kepada saudara. Para penemu, ya, para inventor, ya, kalau saya nyebut penemu, saudara mikir siapa? Thomas Alva Edison. Yang lain lagi? Ayo, siapa lagi penemunya? Apa cepat? James Bond. Bukan itu. Oh, Pak Edi ini. Ngaco itu. Oke, ada banyak bukan? Iya. Marconi, pernah dengar nama Marconi, orang Itali yang menemukan radio itu? Iya. Banyak. Thomas Alva Edison. Ayo, sebutkan penemu orang Indonesia. Ayo, orang Indonesia. Sahat Suteja. Ini penemu chip orang Indonesia. Dia menemukan chip, dia orang Jakarta. Cuma sayang, ya itulah karena pemerintah tidak mengakomodir semua orang-orang pintar. Dia lari ke Amerika. Dan dia menemukan chip. Dia menemukan chip itu umur 31-32. Kalau saudara pernah lihat apa istilah jaringan handphone yang 2G, 3G, 4G itu yang menemukan orang Pacitan. Sekarang tinggal di Jepang dia. Luar biasa. Saya lupa siapa namanya, kalau saya cari di file saya ketemu. Nah, ada orang-orang hebat di dunia ini yang bisa menemukan. Nah, pertanyaan saya, para penemu itu kuliah dulu baru menemukan sesuatu, atau dia menemukan sesuatu dulu baru jadi ilmu? Nah, ternyata para penemu, ayo anak-anak SMP, SMA di belakang dengar kalian ya. Ternyata mereka tidak perlu diajar oleh orang lain dulu, karena mereka menemukan sesuatu dulu baru orang lain belajar. 3 ayat ini kalau kita gabung, Yohanes 14:26, 1 Korintus 2:10, dan 1 Yohanes 2:27. Kita jadi apa kalau kita hidup dengan dia? Wow, apalagi penemu-penemu kita ini. Cuma sayang, hidup kita cuma habiskan kapan kawin, kapan kaya, hembal garuk-garuk ngupil, kapan aduh, jadi jengkel lihat itu. Ngerti kata itu? Awas kamu gitu ya. Saya sering marah kepada anak-anak muda yang buang-buang waktu. Percayakan hal ini? Betul? Pulang dari sini mau berubah? Saya tambahkan 1 ayat lagi, Kejadian 11 ayat 6. Kalau begini masih goblok juga, saya nggak tahu dah, itu aja. Maaf saya ngomong. Ini firman luar biasa. Tolong ya orang-orang tua yang punya anak-anak kecil, ajari mereka. Untuk mereka punya semangat menemukan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Kita nggak bahas kalimat itu. Ini
Barulah permulaan usaha manusia mereka. Ini itu menara Babel. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka termasuk kita nggak di sini? Masuk. Yang mereka yang kita apakan? Rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Apa kata lain kalimat panjang ini? Berhasil. Saya masih ingat Mei 83 saya dapat pewahyuan ayat ini. Begitu muncul, saya syok. Langsung mau saya berkata ini, Papa, kenapa nggak ada kecuali? Kalau saya Tuhan, saya bilang kecuali pemerkosa, pembunuh, perampok dan semuanya itu. Ngerti nggak maksud saya? Karena mereka termasuk semua di ayat ini. Maka itu penjahat pun bisa berhasil gara-gara ayat ini. Betul? Karena penjahat pun membuat rencana. Karena nggak ada maling goblok. Baru lewat sekali depan rumah, ke rumah kosong langsung masuk. Nggak mungkin. Dia pulang pasti buat rencana dulu. Betul tidak? Ngerti kata itu? Nah, kalau kita baca ayat ini, berarti di dunia ada orang gagal nggak? Oh, ada orang gagal nggak? Tio, jangan begitu sandaran. Dengar kamu ini. Ayo, ada orang gagal nggak di dunia ini? Nggak ada. Ada orang bodoh nggak? Lah kok begini modelnya? Jawabannya satu, karena malas. Saudara, ketika saya merenung ini Mei 83, wah, otak saya betul-betul kayak kacau. Wih, hebat sekali. Cuma merencana saja dijamin jadi. Apalagi apa? Apalagi kalau kita takut akan Tuhan. Kenapa ada narkoba, ada ekstasi, ada kokain? Jawabannya ya karena ada yang merencana. Semua itu karena ada yang merencana. Masa yang jahat aja dijamin berhasil, untuk yang benar tidak? Oke. Nah, kalau kita gabungan lagi semua 4 ayat ini, dari Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 14 26, 1 Korintus 2 10, 1 Yohanes 2 27, Kejadian 11 ayat 6. Ternyata bukan cuma Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Siapa lagi? Kita. Lu amin kok loyo lagi. Aduh, ini bisa buat apa-apa kok. Ingat tuh, 100 triliun tuh gak ada apa-apanya. Amin. Lemes sekali, heran liatin ini. Bukan kagum mukanya gitu kok kagum. Apa? Masih? Oh, serupa dan segambar. Iya, Kejadian 1:26. Ini luar biasa. Yakin ya anak-anak Tuhan? Betul? Ayo mulai hari ini mikirkan sesuatu, bahwa kita bisa menciptakan segala sesuatu. Karena firman ada dalam hidup kita. Maaf ya, saya pernah mikir, saya ini radikal. Kalau saya dapat firman itu saya radikal. Waktu itu saya coba, kira-kira tiap berapa menit ya muncul ide baru di pikiran saya. Saya kaget. Saya waktu itu ya, tiap 3 menit keluar ide baru. 3 menit ide baru. Saya sampai ngeri sendiri. Akhirnya saya nggak mau mikir lagi karena takut. Karena kok dibiarkan bisa berkembang. Ya enggak. Nah, sampai saya seradikal ini. Waktu saya masuk WC bertakhta, itu kata saya bertakhta ya. Itu saya meniti berapa menit saya dapat ide apa. Dahsyat. Maka itu jangan buang-buang waktu. Walaupun sedang bertakhta di kamar kecil itu, mikir saudara. Jangan ngupil. Catat itu baik-baik. Setuju? Awas kamu mikir dan ciptakan sesuatu. Ya. Mudah-mudahan di antara kita besok akan ada menu baru, masakan baru. Entah saudara mau campur kucing pakai cicak atau apa, saya nggak tahu. Misalnya, lu bisa aja dong punya, kan bisa punya ide kok, kenapa tidak? Ngerti tuh maksud saya bilang itu, apa saja kita itu bisa ciptakan. Dan mau nggak mau kan Tuhan dipermuliakan di situ. Amin. Kalau hidup kita seperti itu terus saudara mencipta. Saudara bayangkan kalau di perusahaan-perusahaan hebat di dunia, khususnya perusahaan handphone, nggak ada orang-orang yang suka merencana, tutup pabriknya itu nggak lama. Ya itu karena nggak ada hal yang baru, nggak ada inovasi, dan Roh Kudus itu inovator hebat. Nah itu mulai hari ini beri kesempatan dia bekerja sebebas-bebasnya. Ingat, saya nggak tunjukkan ayatnya, nanti pulang baca.
Dalam kitab Efesus, Roh Kudus ditulis bisa diduka citakan. Dalam 1 Tesalonika, Roh Kudus bisa dipadamkan. Berarti dia itu pribadi. Jangan kecewakan dia, dukakan dia waktu kita enggak nurun, waktu kita mau kita sendiri. Saya minta pulang dari sini kita diskusi di rumah, ya, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan istri, suami, mikir habis ini ya. Tadi waktu saya masuk ingat firman-Nya, ingat Pak Daud. Ya, coba waktu gedung sekolah ini belum jadi. Gedung ini ada di apanya Pak Daud? Di pikirannya. Berarti ini yang luar biasa. Di otak kita ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Terus gunakan mikir untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ayat terakhir, supaya kita makin mantap dan hidup kita makin kuat dan kita bisa berkarya, menghasilkan banyak hal supaya dunia itu bisa memuliakan Tuhan. Amin. Lewat kehidupan kita semuanya. Apa sih yang jadi penghalang sehingga kita nggak bisa mikir halal itu? Ya, karena waktu nanti saudara pulang selidiki. Semua penemu di dunia ini tidak akan bisa menemukan sesuatu kalau dia mikir diri sendiri. Renungkan, saya ulangi. Para penemu itu nggak akan menemukan sesuatu kalau dia hanya mikir diri sendiri. Orang yang cuma mikir diri sendiri hanya menemukan sesuatu yang untuk dirinya sendiri. Dan apa yang dia temukan untuk diri sendiri nggak mungkin bisa berguna buat orang lain. Saya ambil 3 contoh saja. Alexander Graham Bell menemukan telepon ketika dia melihat banyak tentara Amerika yang sedang perang saudara waktu itu mati konyol karena belum ada mobil, sehingga orang membawa berita orang kena tembak luka itu naik kuda untuk menuju ke tempat medis. Terlambat, banyak yang mati konyol. Nah dia mikir bagaimana berita bisa cepat sampai sehingga orang-orang nggak mati. Nah dia mikirkan telepon. Thomas Alva Edison bisa menemukan bola lampu karena dia mikir para pegawai kota madya New York kalau winter setengah mati karena di perempatan dan pertigaan jalan harus ada obor yang ditungguin, badai mati nyalakan lagi terus begitu. Dia mikir bagaimana supaya orang-orang itu nggak setengah mati susah payah hanya jagain api supaya nggak padam di obor di perempatan pertigaan jalan. Dia mikir begitu. Saudara, ternyata para penemu itu menemukan sesuatu dengan pikiran yang sederhana. Kakak beradik Wright, anak pendeta. Kenapa mereka bisa mikirkan orang itu pasti bisa terbang suatu hari? Karena dari kecil mereka mikir kalau jadi burung kan cepatnya kemana-mana kan jadi enak. Anak kecil, bapaknya sendiri ngejek, mana bisa orang terbang. Bapaknya sendiri pendeta. Tapi ternyata ada ide. Ayat terakhir 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bingung bukan bacanya? Tapi begini cara mengertinya gampang. Itu dengan ilmu pengetahuan. Dan firman Tuhan ini sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Katakan amin. Saya sudah ngomong soal Pak Daud tadi. Waktu gedung sekolah kita SMP SMA Anak Panah di Nabiri ini belum jadi bangunan, adanya di mana? Di pikirannya Pak Daud. Nah, setelah jadi, dengar ya, mana yang kekal? Yang waktu masih di pikirannya atau setelah diwujudkan? Nah, itu yang belum kelihatan, itu yang kekal. Ngerti maksudnya? Berarti di benak kita banyak nggak hal-hal yang kekal? Banyak. Karena masih banyak ide yang kita belum wujudkan. Hari ini kita ada satu keluarga Pak Anton juga, seorang konsultan di sini, pasti punya banyak ide bangun-bangun ya Pak Antonnya. Siapa saja, bagian tukang masak, sambil tidur, sambil bertakta di WC, mikir mau punya ide apa lagi masakan. Para penjahit, ya apa saja tukang-tukang, ayo mikir. Di kota Rotterdam, saudara, ada bangunan kubus, betul-betul kubus. Cuma saya sampai hari ini belum pernah bisa masuk. Ya bangunan kubus.
Tapi cara ngeletakkannya enggak posisi berdiri, tapi di ujung salah satu kubus ini miring rumah itu. Seperti gimana orang tinggal di dalam ini? Tapi itulah ide yang luar biasa, laku sekali dan mahal lagi rumah itu. Kalau rumah kubus miring lagi. Nanti pernah lihat di kesana atau lihat? Kesana atau lihat? Kesananya mungkin nanti lah. Nanti. Ya masih kecil nggak boleh kesana dulu kamu. Tunggu besar ya. Berarti di benak kita masih banyak yang kekal nggak? Kalau kita belum wujud, masih. Ayo kita wujudkan itu. Amin. Jadi kita bisa jadi orang-orang hebat, bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi bisa berguna buat banyak orang di dunia ini. Roh Kudus menyertai kita dan tinggal dalam kita. Ikuti Dia. Haleluya.